Ya pemirsa, polisi membongkar praktik klinik kecantikan abal-abal yang viral di media sosial. Ria Agustina, pemilik Ria Beauty, ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan saat memberikan treatment perawatan ilegal dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per hari. Polisi menangkap Ria Agustina, pemilik klinik kecantikan Ria Beauty, saat melakukan praktik treatment kecantikan ilegal di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Saat bergerak ke dalam, masih terlihat beberapa pasien yang hendak melakukan perawatan kecantikan di sana. Sebelum digelandang ke kantor polisi, Ria bersama seorang asistennya berinisial DN sudah menjalankan treatment kepada 7 pasiennya di kamar hotel ini. Dokter kecantikan abal-abal ini mengaku sudah menjalankan praktik treatment kecantikan di hotel yang sama selama bertahun-tahun. Dari pihak sini juga, ternyata mereka ada ambil analisis mengenai dampak lingkungan, terus untuk limbah medisnya bagaimana, saya tanya. Kami sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat ibu, jadi kalau limbah medis yang dari ibu, kami sudah bekerja sama dengan maksudnya sama gimana? Dinas yang saya nggak tahu dari pihak dari pihak hotel sini yang mereka yang kerja sama, bukan saya. Jadi sebelumnya di hotel sini juga? Tetap dari 7 tahun lalu di sini. Di Somerset ini? Ibu? Boleh saya selesaikan kerjaan saya dulu? Mungkin. Tinggal 2 orang. Misalkan nanti kalau mau dipanggil, saya siap. Enggak. Sudah cukup mungkin. Yeah. Sudah cukup ya. Polisi menggeledah kamar hotel dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya roller bekas pakai, produk krim anestesi, dan serum yang tidak terdaftar di Badan POM alias ilegal. Kasus dokter kecantikan abal-abal ini bermula setelah polisi menerima informasi mengenai klinik Ria Beauty yang menyediakan pelayanan sesuai dengan panggilan di kota tempat tinggal pasien. Pemirsa, terungkapnya praktik klinik kecantikan abal-abal Ria Beauty ternyata cukup meresahkan masyarakat. Sebab tersangka melakukan tindakan medis dengan menggunakan peralatan dan produk kecantikan ilegal sehingga berpotensi membahayakan nyawa konsumennya. Ya, untuk membahas mengenai bagaimana perawatan kecantikan yang semestinya, kami akan berbincang pemirsa dengan Dr. Atikah Asyahidah. Selamat siang, Dr. Tika. Halo, selamat siang. Ya dokter, ini melihat kasus ini seperti apa sih dok? Kok bisa ya orang biasa yang tanpa memiliki latar belakang medis ini membuka klinik kecantikan? Dan apakah memang untuk orang biasa yang bukan berlatar belakang medis begitu memiliki sertifikat untuk melakukan perawatan kecantikan dokter? Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya kenapa bisa orang awam melakukan tindakan medis, ini sebenarnya suatu hal yang juga sangat saya sayangkan. Karena ini pasti ada miss. Yang dimana orang awam yang seharusnya tidak boleh melakukan tindakan medis, tapi bisa melakukan tindakan ini selama bertahun-tahun lamanya. Tapi mungkin sebelum kita deep dive lagi, kita harus tahu dulu sebenarnya tindakannya apa dan kenapa sih pelaku tersebut tidak diperbolehkan. Jadi mungkin aku pengen jelasin sedikit, tindakan yang dilakukan ini adalah derma roller ataupun microneedling. Dimana microneedling ini merupakan sebuah tindakan medis yang cukup invasif, yang dimana kita itu membuat perlukaan secara terkontrol di lapisan kulit, yang nantinya kita bisa memasukkan serum, lalu juga kita bisa memasukkan obat-obatan sehingga nanti kulit akan jadi lebih sehat. Dan ini diperlukan pengetahuan yang menyeluruh tentang ilmu kulit, tentang bahayanya, efek samping, cara prosedurnya, dan ini hanya boleh dilakukan oleh dokter-dokter yang tersertifikasi, yaitu biasanya dokter spesialis kulit maupun dokter-dokter umum yang memang sudah tersertifikasi di bidang estetik. Jadi jelas sekali orang awam, apalagi yang tidak punya latar belakang medis, tidak diperbolehkan, tidak sesuai kompetensinya untuk melakukan tindakan ini. Karena pastinya akan banyak sekali efek sampingnya, akan banyak sekali bahayanya.
Lalu tadi kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi kecantikan gitu ya. Sebenarnya sertifikasi kecantikan ini akan dibagi-bagi lagi Mbak. Jadi memang ada tindakan-tindakan kecantikan yang boleh dilakukan oleh orang awam, biasanya oleh beauty therapist. Kalau di klinik tuh beauticians biasa kita sebutnya. Ini contohnya seperti tindakan facial, ekstraksi komedo, lalu juga mungkin massage untuk melancarkan peredaran darah di bagian muka, hanya itu saja. Tapi untuk tindakan yang memang invasif, yang memang ada efek samping lebih besar, pastinya hanya boleh dilakukan oleh dokter-dokter saja, begitu. Sementara itu Dokter Atika, sementara itu kan kita juga tahu bahwa treatment derma roller ini kan cukup berbahaya. Kemudian apa sebenarnya dampak yang bisa dirasakan oleh konsumen atau dibahaya kepada konsumen jika tindakan ini dilakukan secara ilegal, Dok? Oke, jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, derma roller atau microneedling ini kita melakukan tindakan yaitu dengan jarum-jarum steril. Kita akan membuat perlukaan di lapisan kulit secara terkontrol dan precise. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih, lapisan kulit yang dituju tuh yang mana, kedalamannya seberapa, kecepatan rollernya itu seberapa, lalu serum yang dimasukkan berapa mili, berapa banyak, itu perlu diketahui secara menyeluruh. Lalu apa efek sampingnya jika dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui itu, atau dilakukan secara memang tidak komprehensif atau tidak sesuai kompetensinya. Pertama yang paling mungkin terjadi adalah infeksi, karena pasti kita membuat perlukaan di bagian kulitnya. Infeksi bisa terjadi secara lokal di kulit tersebut, misalnya terjadi nanah, terjadi infeksi bakteri di sana, maupun secara sistemik. Karena kalau kita lihat tindakan yang dilakukan itu microneedling atau derma rollernya terlalu invasif, padahal kita tidak perlu membutuhkan sampai mengeluarkan darah sebanyak itu. Berarti perlukaannya akan semakin banyak. Perlukaan akan semakin banyak, kemungkinan infeksi sistemiknya juga akan lebih tinggi. Infeksi sistemik yang tidak ditangani dengan benar juga pastinya lama-kelamaan akan mengancam nyawa juga. Jadi ini tidak bisa kita anggap sepele, ini suatu hal yang memang harus kita perhatikan sekali. Lalu selain infeksi, akan bisa juga terjadi adanya namanya hiperpigmentasi. Jadi ketika derma roller ataupun microneedling ini dilakukan terlalu dalam, dia malah akan menimbulkan luka baru, akan menimbulkan bekas kehitaman baru yang nantinya akan menimbulkan permasalahan baru lagi. Jadi bukannya masalah kulit itu teratasi, tapi malah menambah lagi masalah-masalah baru. Jadi biasanya kalau pernah lihat nih orang dengan mukanya itu kayak ada flek kehitaman yang tebal, itu bisa juga terjadi jika tindakan ini tidak dilakukan secara tepat. Ini dua hal yang utama, biasa efek samping yang terjadi jika dilakukan secara ilegal atau asal-asalan. Gitu. Baik, kemudian apa ini Dokter Tika yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya, terutama para konsumen sebelum menentukan klinik perawatan kecantikan agar mereka ini tidak tertipu, Dok? Terutama ini kebanyakan klinik kecantikan zaman sekarang sudah menampilkan promosi-promosi di media sosial. Betul. Yes, apalagi di zaman sekarang ya, klinik estetik tuh sudah banyak sekali, klinik kecantikan sudah banyak sekali, rasanya tuh agak abu-abu nih untuk kita menentukan yang mana yang memang aman. Pertama sebenarnya simple, kita bisa cek untuk kliniknya terregistrasi atau tidak sebagai Fasiankes dari Dinkes setempat. Itu bisa dicek, ada di website Dinkes, kita bisa cek untuk Fasiankesnya terdaftar atau tidak. Biasanya juga ada pelang di depan, pelangnya itu menuliskan nomor registrasi dari Dinkes, itu bisa langsung dicek. Kedua, kita cek juga dari dokternya. Dokter yang berpraktek harus punya STR dan juga SIP. STR ini surat tanda registrasi yang menandakan dokternya sudah resmi terdaftar di ID dan boleh praktek. Seperti itu juga bisa dicek di website ID. Lalu SIP, surat izin praktek. Jadi ketika sudah dapat STR, dokter itu harus mendapatkan SIP lagi. Jadi yang menandakan dia berpraktek di tempat tersebut, di jam berapa, detailnya ada di situ. Itu juga harus bisa dicek pastinya di website ID ataupun KKI, nah atau Konsil Kedokteran Indonesia. Nah kalau kita lihat tadi kan prakteknya ini di hotel, lalu bukan di tempat klinik yang mumpuni, itu saja sudah melanggar peraturan. Sebenarnya tidak boleh, karena tidak sesuai dengan SIP yang dipunyakan. Jadi kalau dokter itu SIP-nya sudah punya, dia menandakan prakteknya di mana dan harus dilakukannya di tempat yang sesuai SIP tersebut. Jadi untuk teman-teman nih, untuk teman-teman TV One yang menonton, kalau mencari pertama cek itu dulu, kliniknya sudah terdaftar atau belum, lalu dokter-dokternya juga sudah terregistrasi atau belum. Ini dulu, lalu lihat sepak terjang lainnya, misalnya kasus-kasus yang ditangani selama ini, lalu sepak terjangnya selama ini seperti apa, itu juga bisa menjadi acuan untuk memilih di mana dokter yang tepat untuk Anda. Gitu. Baik, jadi itu ya yang perlu diperhatikan ya, Betul dan juga ya, pemirsa, dokter dan juga kliniknya harus diperhatikan. Terima kasih Dokter Atika Asyahida sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Siang.